Maka semua landasan ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan ikhlas. Maka ulama kita menyampaikan, sebelum engkau melakukan kebaikan, maka bertanya pada dirimu, makutana kila lengatita, bahwa apakah saya datang ke masjid ini dengan rasa ikhlas atau tidak. Kalau tidak ada itu, maka hadirkan, ya Allah, sesungguhnya saya datang ke masjid, saya mengaji, ya Allah, saya berzikir, ya Allah, dan semua ibadah yang kita lakukan dengan lillahi ta'ala, tidak ada yang lain. Sehingga ketika ada tantangan apapun, terus kita maju. Kenapa? Karena ridho Allah yang kita cari, bukan ridho manusia. Kadangkala ada orang ibadah, melakukan kebaikan, ketika dia tidak mendapatkan pujian, maka hatinya kendor. Akan tetapi orang yang ikhlas, ada pujian atau tidak ada pujian, ada sanjungan atau tidak ada sanjungan, maka insya Allah hatinya tetap utuh, karena hanya yang dia cari adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala hadan nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Amma ba'd. Yang terhormat segenap unsur pemerintah yang sempat hadir, yang kami hormati dan kami muliakan, pengurus masjid Babur Rahman, dan terkhusus yang saya hormati dan saya muliakan guru kita semua, Al-Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari SPD MPD, dan remaja masjid sedesa Palambarai, terkhusus remaja masjid Babur Rahman, dan jamaah tetap, dan seluruh hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, tomatoaku yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kita semua senantiasa menjadi hamba dan kekasih Allah yang insya Allah maghrib ini kita berkumpul dan kembali kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya. Amin. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada maghrib yang luar biasa, Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, terlebih kepada sebuah keimanan yang Allah titipkan kepada kita. Semoga insya Allah iman yang hari ini kita miliki bisa kita terus perjuangkan, bisa terus kita pertahankan, sehingga dengan keimanan inilah yang mengerahkan hidup kita dan sampai memasukkan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa di hadapan Allah. Takwa dimulai dari iman. Orang beriman adalah mukmin, adalah orang beriman, dan takwa
muttaqin, dari iman membawa kita kepada ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam atas junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan, sebagai contoh yang baik untuk kita semua. Dan mudah-mudahan salawat-salawat kita menjadi penunjang untuk diakui kita bahwa kita semua ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri terkhususnya kepada Desa Palambarai yang sudah anak mudanya, anak-anaknya, generasi-generasinya ada yang mampu menggerakkan dan kita kompak untuk sama-sama bergerak dalam bidang keagamaan. Maka insya Allah anak-anak inilah 20 tahun, 30 tahun yang akan menggantikan para ulama-ulama kita hari ini. Amin. Maka cocok yang disampaikan tadi guru kita, bahwa kita berdakwah melalui dengan anak-anaknya. Karena kalau sudah anak yang dakwai orang tuanya sehingga orang tuanya tidak tertarik atau bahkan tidak mengikut, maka seakan-akan itu orang tua sebagai tamparan buat dia. Ya. Sebagai tamparan. Kenapa? Sebagai contoh, kembali dari majelis ini, anaknya pulang ke rumah, buka Al-Quran, ambil di lemari, kemudian buka Al-Quran, ada suara kedengaran dari dalam kamar, maka pasti orang tua, wih kasih anakku. Dari situlah sehingga ada motivasi orang tua juga akan ikut seperti ini. Maka diawali dari memperbaiki generasi muda, maka insya Allah kampung kita menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut daripada itu, bahwa kajian kita pada maghrib kali ini, sungguh di tahun 2021 banyak orang yang berdoa kepada Allah. Banyak orang yang senantiasa sudah menyusun strategi kehidupan dunianya di tahun 2022, akan tetapi kita hanya bisa bercita-cita, yang mempunyai kehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diambil oleh Allah, dia dipanggil oleh Allah sebelum tiba 2022, dan kita dihadirkan pada tahun ini, alhamdulillah. Maka apakah kita kemudian tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang Allah senantiasa berikan kepada kita? Maka ada yang menyampaikan kepada kita, ulama kita telah menyampaikan, guru-guru kita telah menyampaikan, bahwa orang yang baik adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dalam artian ada sebuah perubahan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Tapi mohon maaf, hari ini banyak orang ingin berubah, akan tetapi yang berubah adalah hanya persoalan dunianya, bukan persoalan akhirat. Ketika dia menyusun strategi usaha, bahwa di tahun 2022 saya harus mendapatkan omset ratusan juta misalkan. Di tahun 2022 saya harus mendapatkan omset keuntungan dengan ratusan miliar misalkan, atau miliaran misalkan. Akan tetapi hanya sedikit dari kalangan manusia yang berpikir, apa yang kira-kira saya lakukan, ibadah apa lagi yang saya harus lakukan di tahun 2022. Maka orang yang baik adalah orang yang senantiasa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ada sebuah perubahan yang sudah dia agendakan, yang dia sudah rapatkan, yang sudah dia bicarakan, yang sudah dia diskusikan, harus lebih baik lagi daripada hari kemarin. Tapi siapa orang yang merugi? Adalah orang yang sama hari ini dengan hari kemarin, tidak ada perubahan, rata. Dan siapa orang yang celaka? Adalah orang yang lebih buruk daripada hari kemarin. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Awalnya mungkin Masya Allah masih rajin ke masjid, akan tetapi besoknya, hari ini mungkin dia sudah tinggalkan itu semua. Yang awalnya masih Masya Allah rajin baca Al-Quran, hari ini dia sudah tinggalkan itu Al-Quran. Maka itulah orang yang celaka, bukan lagi rugi, akan tetapi celaka. Maka disinilah kita dituntut untuk apa? Untuk melakukan sebuah perubahan.
Nah, perubahan apa yang kemudian kita ingin gapai adalah bagaimana derajat kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana jalan untuk mendapatkan derajat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sampaikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa sesungguhnya Allah, kata Allah, akan mengangkat derajat. Yang pertama yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman, kata Allah. Adalah orang yang beriman yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kemudian, apa itu iman? Ya. Ini yang paling pertama diangkat derajatnya oleh Allah. Maka disampaikan juga, innalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh, annalahumul jannat, sesungguhnya itulah baginya surga. Iman adalah orang yang beriman. Yang pertama, iman adalah yang diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan dengan perilaku di setiap harinya. Diucapkan, diyakini oleh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang tidak ada sesuatu yang mengatur hidupku kecuali Allah, yang mendudukkan saya malam hari ini, yang kemudian mengarahkan saya untuk datang di tempat ini adalah Allah, yang mengatur semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Maka tiada diyakini dalam hati yang memberikan saya rezeki, yang memberikan saya makan, minum, semuanya yang menggerakkan diri ini hanyalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Bahwa ya Allah, kami tiada daya, bahwa kami tak punya kemampuan ya Allah. Kami semua lemah di hadapanmu, dan Engkaulah yang senantiasa kuat dan mengatur semua yang hidup di dunia ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah diucapkan dengan lisan. Maka sepatutnya ketika ingin melakukan sebuah perubahan, pulang dari majelis ilmu ini, maka yang setelah kita yakin dalam hati, yang kedua adalah yang keluar dari lisan kita, pembahasan kita, pembicaraan kita dihiasi dengan kalimat-kalimat Allah. Di saat diberikan musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa semuanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan kebaikan, diberikan rezeki oleh Allah, maka apa yang kita ucapkan adalah alhamdulillah, bahwa semua ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi aw ashkur an akur. Hanya ingin melihat saya, apakah saya kembali beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah saya kufur dengan nikmat ini. Maka diberikan nikmat oleh Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, maka kita mengucapkan masya Allah. Tak boleh lanjutkan masya Allah, tabarakallah. Melihat sesuatu yang aneh di luar dari nalar manusia, maka kita ucapkan subhanallah. Maka yang keluar dari lisan kita adalah bagaimana menceritakan kekuasaan Allah. Yang keluar dari lisan kita adalah Allah, 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 dan seterusnya. Kemudian kita melakukan apa yang disukai oleh Allah. Konsepnya adalah lakukan apa yang Allah sukai, maka insya Allah Allah akan menyukai apa yang Anda lakukan. Iya. Pigawi na puji Allah Ta'ala, maka insya Allah apa yang kita lakukan pasti Allah sayang. Nah, kalau Allah sudah sayang, Pak Ibu yang dirahmati yang muliakan Allah, tidak ada lagi persoalan dalam kehidupan. Insya Allah akan aman. Akan selesai persoalan ketika Allah sayang kepada seorang manusia. Sebagai contoh, ketika ada orang tua, ya. Ketika ada orang tua yang sayang kepada anaknya, saya yakin dan percaya apa yang minta anaknya pasti dikasih oleh orang tuanya. Kenapa? Karena sayang. Ketika ada suami, ada istri, ada suami yang sayang kepada istrinya, apapun yang minta istrinya, saya yakin suami akan berjuang untuk memberikan hadiah kepada istrinya. Kenapa? Karena suami sayang istri.
Kalau Allah sudah sayang kepada hamba, Allah sudah cinta kepada hamba, maka insya Allah apa yang diminta oleh hamba tersebut, apa yang menjadi keinginan hamba tersebut, pasti Allah akan kasih. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan dengan apa yang Allah senantiasa cintai untuk mendapatkan ridho supaya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman punya prinsip, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, from Allah, with Allah, dari Allah, untuk Allah, apa lagi? Kembali kepada Allah. Maka ini prinsipnya orang beriman, semua dari Allah, dia lakukan hanya untuk Allah dan kembali hanya untuk Allah. Maka kita lakukan hari ini untuk siapa? Untuk mencari ridha Allah. Kita bermajelis ilmu hari ini untuk apa? Mencari ridha Allah. Kita buat perikatan remaja masjid untuk mencari ridha Allah. Kita bergerak untuk agama Allah untuk mencari ridha Allah. Kita berpasangan suami istri untuk mencari ridha Allah. Semuanya hanya untuk ridha Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa Isya? Jam 7. Oke. Yang kedua, siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu di antara kalian. Setelah kita beriman, maka insya Allah ada ilmu yang harus ikut. Karena kapan hanya iman yang kita andalkan tanpa ilmu, maka kadang-kadang disitulah ada kesesatan. Tapi kalau didasari dengan ilmu, maka insya Allah iman itu akan bermanfaat. Ya. Dengan ilmu yang luar biasa, dengan ilmu yang kita dapatkan, maka insya Allah kehidupan dunia pun akan aman dan kehidupan akhirat pun akan aman. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang menginginkan dua-duanya maka harus dengan ilmu. Untuk mendapatkan keselamatan jendela dunia dan jendela akhirat, maka harus didasari dengan ilmu. Maka tidak ada alasan lagi untuk bagaimana menahan anak-anak kita, generasi-generasi kita, dan bahkan jangan hanya kepada anak-anak, tapi kita juga orang tua. Sebagai orang tua harus juga fokus bagaimana mencari ilmu, bagaimana cara sholat yang khusyuk, bagaimana wudu yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata biasa tu majenne, ya Allah ya karyam peti mahasai. Ya, mas sumbaja ngimatu, mas sumbaja pitok manu. Maka sebagai orang tua, sebagai generasi untuk mendapatkan itu, maka harus belajar, harus dengan ilmu semuanya. Jendela dunia adalah ilmu, jendela akhirat adalah ilmu. Bahkan Rasul, Pak Ibu yang dirahmati yang muliakan Allah, berdoa di pagi hari. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dengan amal yang diterima. Ini Rasul setingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih minta ilmu, Pak. Setingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih minta ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian kita bertanya, mana ilmu yang bermanfaat? Adalah ilmu ketika seseorang memiliki, punya iman, maka ketika dia mendapatkan ilmu, maka dia ilmunya itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ilmu kita, maka kembalikan kepada Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Punya ilmu, hari ini kita tidak kurang orang berilmu. Tapi yang kurang adalah ilmunya yang dia dekatkan kepada Allah, itu yang kurang. Masya Allah. Dan hari ini tuh gampang untuk mendapatkan ilmu, gampang sekali. Ada di YouTube, khusus channel YouTube Andi Armayadi Official. Jangan lupa like, share, and subscribe. Gampang untuk mendapatkan ilmu. Ada majelis ilmu kita datang, raih keberkahan majelis ilmu, luar biasa keberkahannya. Man kharaja fi talabal ilmi, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ketika dia meninggal di perjalanan menuntut ilmu, maka insya Allah dia jihad fi sabilillah, dicatat sebagai orang yang jihad fi sabilillah, orang yang meninggal dalam perjalanan ilmu.
Maka ketika dulu saya ingin berangkat ke pesantren, maka orang tua membisikkan di telinga saya, nak, perbaiki niatmu untuk pergi menuntut ilmu. Supaya apa? Kalau kemudian ada yang terjadi sesuatu, kau meninggal di sana ada sesuatu yang terjadi, maka insya Allah matimu di sana adalah mati syahid di jalan Allah. Kenapa? Karena engkau pergi menuntut ilmu. Dan teman-teman remaja masjid, sebelum keluar dari rumah, kita baca bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Maka insya Allah langkahan kaki kita menghapuskan dosa, mengangkat derajat kita sampai ke masjid ini. Amin. Luar biasa. Maka yang kedua adalah orang yang berilmu. Adalah orang yang berilmu. Maka semangatkan diri untuk senantiasa terus mendapatkan ilmu yang baik. Kita saring. Maka ada yang menyampaikan, jadikan semua orang adalah gurumu dan jadikan semua tempat adalah sekolahmu, sehingga dimanapun engkau berada, engkau selalu merasa tunduk. Tapi mohon maaf, hari ini banyak orang yang ikut kajian, banyak orang yang berilmu, mendapatkan ilmu, tapi setelah pulang dari tempat ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, setelah pulang ngaji di tempat ini, jangan sampai kita menganggap diri kita yang paling benar. Maka orang Bugis kita selalu mengatakan, itu padi semakin berisi maka semakin tunduk. Maka kita sebagai pemuda semakin diisi dengan ilmu, maka harus semakin tunduk, selalu merendah. Kenapa? Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, dan tak mungkin Allah akan berikan cahaya kepada orang yang sombong, yang angkuh, yang menganggap dirinya paling benar. Maka selalu kita merendah, selalu kita tunduk bahwa kita ini tak punya apa-apa di hadapan Allah. Maka ilmu itu akan masuk dan ilmu itu menjadi bermanfaat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Pertama, orang yang beriman, insya Allah kita semua punya iman, tapi tinggal diperbaharui dan terus ditingkatkan. Bagaimana keimanan kita hari ini? Yang kedua adalah orang yang berilmu. Adalah orang yang berilmu terus mencari ilmu, menuntut ilmu sampai kemudian kematian menjemput kita. Ya. Maka Rasul itu berdoa, doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kenapa diawali dengan ilmu? Rasul berdoa kepada Allah Berdoa kepada Allah dengan mengawali dengan ilmu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan rezeki yang baik harus diawali dengan ilmu. Dan untuk diterima ibadah kita harus diawali dengan ilmu. Kalau kemudian ilmu sudah baik, ilmu sudah Masya Allah dari guru-guru yang luar biasa, setelah itu maka kita pasti akan tahu ini harta yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil. Sudah kita mampu membedakan, maka insya Allah wa amalan mutaqabbala, ibadah kita pasti akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diterima karena semuanya perjalanannya sudah baik. Maka kita harus belajar bagaimana membedakan harta ini untuk jalan kita mendapatkan rezeki yang baik. Setelah itu kita belajar bagaimana supaya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita ibadah hanya sekedar ikut-ikutan saja. Karena banyak orang sekarang kasih-cuek, ya. Sudah kasih-cuek kafau-fau. Sudah kafau-fau kalau-lau. Ya, ini yang kadang-kadang menyesatkan. Ya. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kita datang, kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan kita. Harus cari apa yang menjadi tujuan kita. Banyak orang ketika bulan Ramadan, Masya Allah, ini luar biasa. Luar biasa. Ketika bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati yang muliakan Allah, dia sampaikan, melotok kasih di lomat taraweh bila masih siri kadek kulau mas tumbaja taraweh pasti sampai bola aku lo mana ngi iya manidek kulau. Dia tidak tahu tujuannya apa, hanya sekedar ikutan. Melok kama puasa bila masih siri kasih di dek puasa. Fayal lagi mah puasa mana? Masa ya mandre di tengah atau puasa? Dan banyak kadang-kala yang terjadi seperti itu. Tapi ketika maka anak-anak kita diajar bagaimana puasa setengah. Ya. Tapi walaupun tidak dalam agama, tapi itu menjadi pendidikan buat mereka. Tapi yang salah, kok anaknya sudah puasa setengah, macam itu bapaknya. Ini bahaya. Macam itu bapaknya cepat-cepat.
Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kata Allah bahwa semua saya perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan ibadah kepada kata Allah dengan mukhlisin, dengan satu syarat ketentuan. Apa itu mukhlisin? Dengan rasa ikhlas, menyatukan hati, mensatukan hati bahwa saya lakukan ini hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. Kenapa banyak orang mundur dari perjuangan agama? Karena selalu membuka telinganya mendengarkan ghibah, mendengarkan apa dan lain-lain. Sehingga apa? Weh, nak cerita Tommy ka ajak nak kulau, ajak nak kulau, ajak nak kulau, ajak nak kulau. Sehingga dia mundur. Tapi saya ingin katakan, tutup telinga Anda, buka mata Anda, karena di depan ada rahmat Allah jika engkau ikut berjuang membela agama Allah. Dan kita ini semua termasuk adalah berjuang membela agama Allah, membela kerusakan. Karena baiknya kita, pasti yang lain akan ikut baik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dengan ikhlas. Maka semua landasan ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan ikhlas. Maka ulama kita menyampaikan, sebelum engkau melakukan kebaikan, maka bertanya pada dirimu, makutana kila lengatita, bahwa apakah saya datang ke masjid ini dengan rasa ikhlas atau tidak? Kalau tidak ada itu, maka hadirkan, ya Allah, sesungguhnya saya datang ke masjid, saya mengaji, ya Allah, saya berzikir, ya Allah, dan semua ibadah yang kita lakukan dengan lillahi ta'ala, tidak ada yang lain. Sehingga ketika ada tantangan apapun, terus kita maju. Kenapa? Karena ridho Allah yang kita cari, bukan ridho manusia. Kadangkala ada orang ibadah, melakukan kebaikan, ketika dia tidak mendapatkan pujian, maka hatinya kendor. Akan tetapi orang yang ikhlas, ada pujian atau tidak ada pujian, ada sanjungan atau tidak ada sanjungan, maka insya Allah hatinya tetap utuh, karena hanya yang dia cari adalah Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita butuh sebuah perubahan. Kita butuh sebuah peningkatan agar terus menjadi hamba-hamba yang senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah dengan melalui jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian apa yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajarannya dan bisa diamalkan sang pembicara sebelum yang mendengarkan mengamalkannya. Saya berterima kasih kepada guru kita semua, Al-Ustaz Andi Armayadi Al-Ghifari, yang sudah sudi untuk mengundang kami, untuk mengundang saya ke tempat ini menyampaikan nasihat-nasihat Islam. Semoga insya Allah semuanya ini menjadi bermanfaat buat kita semua dunia dan akhirat. Saya ucap wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.